Taib qablahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya atas nama Panji Prastia Utama dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab ingin melaksanakan ujian tengah semester pada mata pelajaran Etika dan Profesi Keguruan. Terdapat isu-isu pendidikan di masa pandemi ini. Oleh karena itu, saya mengambil sebuah isu, yaitu rendahnya minat belajar siswa di era pandemi. Di era globalisasi yang semakin berkembang, sumber daya manusia itu dituntut mampu untuk menghadirkan perkembangan zaman. Hal ini diupayakan dengan menciptakan mutu pendidikan yang baik. Pasalnya, Indonesia menjadi salah satu negara yang dilanda wabah COVID-19. Berkaitan dengan adanya wabah COVID-19 pada awal tahun 2020 ini, pemerintah kemudian mengeluarkan himbauan untuk melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah. Hal ini dilakukan demi memutus rantai penyebaran virus dan menjaga keamanan serta keselamatan siswa dan para tenaga pendidik. Penyebaran virus corona ini pada awalnya sangat berdampak bagi dunia ekonomi yang mulai lesu, dan akhirnya kini berdampak juga dirasakan oleh dunia pendidikan. Kebijakan yang sudah diambil oleh banyak negara dan termasuk Indonesia ini juga dengan meliburkan seluruh aktivitas pendidikan dan membuat pemerintah dan lembaga terkait harus menghadirkan alternatif untuk proses pendidikan bagi para peserta didik maupun mahasiswa yang sekarang ini tidak dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Dalam pembahasan ini, minat belajar adalah sebuah faktor yang sangat amat penting untuk keberhasilan belajar yang dimiliki oleh setiap siswa. Karena minat belajar ini muncul dari dalam diri siswa itu sendiri. Faktor dari luar minat belajar siswa itu bagaimana cara guru tersebut mengajar, serta peran guru sangat penting untuk menumbuhkan minat belajar para siswa. Salah satunya dengan cara mengajar yang menyenangkan serta memberikan motivasi yang membangun. Minat belajar juga merupakan salah satu faktor pendorong siswa dalam belajar yang didasari atas ketertarikan serta juga rasa senang keinginan siswa itu untuk belajar. Dalam isu ini banyak sekali penyebab rendahnya minat belajar siswa. Karena di masa pandemi COVID-19 ini membuat siswa belajar di sekolah jadi dialihkan dengan belajar di rumah seperti pembelajaran online. Meskipun proses belajar dilakukan oleh siswa dari rumah, namun pembelajaran ini tetap dilaksanakan seperti pembelajaran yang di sekolah pada umumnya. Namun media yang dapat digunakan ialah menggunakan via Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan lain-lainnya. Namun dengan demikian, siswa itu masih memiliki permasalahan dalam pembelajaran di era pandemi ini. Di antaranya adanya kendala jaringan. Dikarenakan tempat tinggal siswa yang berbeda-beda, ada yang di kota dan ada yang di desa. Untuk siswa yang di desa dan siswa yang dibilang sangat susah untuk mendapatkan akses jaringan internet ini akan mempengaruhi pembelajaran. Dan yang kedua, dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan secara daring ini, menurut para siswa dapat dikatakan kurang efisien karena mereka itu cukup susah untuk memahami isi materi yang telah diberikan serta dijelaskan oleh bapak maupun ibu guru mereka. Dan ketiga, selama proses diadakan pembelajaran secara daring ini, para siswa itu beranggapan bahwa tugas atau PR yang telah diberikan oleh bapak maupun ibu guru itu menjadi lebih banyak. Menurut mereka itu ketika pembelajaran tatap muka, tugas itu tidak terlalu banyak. Akan tetapi pada pembelajaran online ini tugas selalu banyak, sehingga minat belajar siswa itu sangat menurun sekali. Dan yang terakhir yaitu dengan adanya proses pembelajaran daring atau online ini, mereka mengharapkan supaya metode pembelajaran atau teknik pembelajaran ini dibuat lebih menarik lagi supaya mereka itu semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Dan di sini tugas guru sangat penting dalam proses kegiatan pembelajaran ini. Dari beberapa permasalahan di atas, sebenarnya ini sudah banyak menjadi alasan para pelajar yang mengakibatkan menurunnya atau kurangnya minat belajar pada saat pandemi COVID-19 ini.
Hal ini juga banyak menimbulkan adanya para pelajar memilih berhenti sekolah karena beberapa masalah yang tidak dapat dituntaskan, dan pada akhirnya mereka itu memilih untuk berhenti sekolah. Untuk itu para guru dan para orang tua sangat dibutuhkan dalam berjalannya kegiatan mengajar ini. Untuk itu penggunaan media pembelajaran yang tidak menarik harus dibuat semenarik mungkin sehingga para siswa ini menyukai pembelajaran dan semangat untuk belajar dari rumah. Dari beberapa permasalahan tadi, menurut saya adapun cara untuk meningkatkan minat belajar siswa. Minat belajar ini mempunyai indikator-indikator di dalamnya, yaitu adanya perasaan tertarik dan juga senang untuk belajar, adanya partisipasi yang aktif, adanya kecenderungan untuk memperhatikan daya dan konsentrasi yang besar, memiliki perasaan positif dan kemauan belajar yang terus meningkat, adanya kenyamanan pada saat belajar, dan dimilikinya kapasitas dalam membuat keputusan sekaitan dengan proses belajar yang dijalaninya. Di sini guru harus selalu memberikan motivasi kepada para siswa pada saat pembelajaran daring berlangsung, agar siswa ini tidak jenuh, tidak lemas, dan minat belajar siswa tetap ada dan selalu bangkit untuk belajar. Dan guru harus juga memperhatikan siswanya sebagaimana mestinya seperti ada di dalam kelas. Jika siswa tidak mengetahui atau memahami tentang materi tersebut, maka guru itu harus membantu siswa dalam mengalami kesulitan sehingga siswa ini akan paham dengan materi yang telah diberikan oleh guru. Selain cara tadi, adapun cara yang sangat sederhana yang dapat kita lakukan untuk membangkitkan minat belajar siswa. Salah satunya yang pertama yaitu dengan mengartikulasikan tujuan pembelajaran atau menyusun tujuan pembelajaran yang sesuai dengan keadaan siswa. Dan yang kedua, dengan membuat relevansi antara materi pembelajaran dengan kehidupan akademik siswa dan yang mudah dipahami oleh para siswa. Dan yang ketiga, dengan menunjukkan relevansi materi ajar dengan kehidupan profesional siswa yang dapat diketahui oleh siswa. Dan yang selanjutnya, memberikan kebebasan bagi siswa untuk membuat sebuah keputusan atau pilihan dan tidak memberatkan para siswanya. Dan yang terakhir, yaitu guru harus dapat menunjukkan gairah dan sikap antusias untuk meningkatkan minat belajar siswa agar siswa ini tidak mudah bosan pada waktu pembelajaran. Pembelajaran di masa pandemi ini memang sangat berpengaruh terhadap minat belajar siswa, dikarenakan pembelajaran yang berbeda dari pembelajaran yang ada di dalam kelas. Minat belajar siswa ini bisa turun dikarenakan teknik maupun media yang diberikan oleh guru itu kurang menarik bagi siswa. Selain itu, guru juga mempunyai perbedaan dalam meningkatkan minat belajar siswa. Bisa juga dengan cara selalu memotivasi siswanya agar tidak putus asa dan tidak mudah bosan pada saat pembelajaran daring ini berlangsung. Dari beberapa poin yang sudah saya jelaskan tadi, saya akan mengambil sebuah kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan yang saya paparkan, pada masa pandemi ini sangat berpengaruh terhadap minat belajar siswa. Dikarenakan siswa menjadi mudah bosan ketika belajar dilakukan dengan daring maupun belajar di rumah. Oleh karena itu, jika kita kaitkan dengan materi sebelum-sebelumnya yang sudah kita pelajari pada materi pelajaran etika dan profesi keguruan, di sini peran guru atau tugas guru sangat dibutuhkan. Dan etika sebagai guru itu juga dibutuhkan dalam membangkitkan motivasi siswa belajar. Maka guru itu harus menciptakan pembelajaran yang menarik dan meningkatkan minat belajar siswa. Cara untuk menumbuhkan minat belajar pada siswa ini dengan memberikan motivasi belajar kepada siswa dengan perkataan yang positif dan membangun siswa dalam kondisi belajar. Selain itu, guru dan orang tua selalu memberikan sebuah motivasi kepada siswa dan anaknya agar tidak cepat bosan dalam proses pembelajaran daring maupun belajar sendiri di dalam rumah. Untuk guru itu bisa menciptakan pembelajaran yang menarik dan selalu memperhatikan siswa dalam proses pembelajaran daring yang berlangsung. Dan untuk orang tua juga memberikan sebuah kenyamanan dalam belajar
tidak selalu memaksa anaknya untuk terus belajar, dan harus juga melihat situasi dan kondisi sang anak, dan selalu memberikan perkataan positif dan yang membangun untuk semangat belajar anak, selalu mendampingi anak dalam proses pembelajaran dan membantu anak jika mendapatkan kesulitan dalam proses pembelajaran daring ini berlangsung. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Jika ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.